prestis itu. Cuma mau ngeributin colokan. Serius kita wukuf di padang Arafah cuma mau ribut soal yang sepele itu? Hello, no jemaah. Enggak. Kita di sana buat doa, buat minta, buat mohon. Semua orang nitipin doa ke kita, dibaca. Itu pun waktunya turah. Satu kresek penuh dibawa ke padang Arafah, dibaca satu persatu tanpa ada kalimat tulisan yang dituliskan para jamaah, tanpa terlewat. Hakon jamaah, itu waktunya luang luar biasa. Satu kresek penuh, mungkin itu ada 500 mungkin, penuh, gemuk, mungkin 500-550 lembar dibaca tanpa ada yang di skip, karena doanya ini panjang banget dengan karakter macam doa. Ada yang doanya dunia semua, minta supaya bisa beli mobil mereknya A, minta beli rumahnya tipe di perumahan klaster. Dari itu doa-doa yang semua minta dunia sampai yang cuma minta istiqomah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak solih-solihah, cucu keturunan akur, guyup rukun. Setelah saya wafat ada yang menghantar kebaikan lebih, kebaikannya dirawat. Sampai dari doa tipikal dunia sampai doa-doa seri-seri akhirat, itu semua ada di sana jemaah. Dan 500 kertas dari satu plastik, tetap waktu kita luang. Seriously, kita cuma mau bahas tentang kamar mandi, mau bahas cuma tentang colokan. Haji ini jemaah, umrah, haji, waktu terbaik untuk meminta, berdoa, mohon ampun. Jadi jangan cuma mikirin kamar mandi doang. Kamar mandi itu cuma 25 menit, antrinya mungkin 20 menit, di dalamnya 5 menit, selesai, balik lagi, berdoa lagi. Adalah Rasulullah SAW waktu di Arafah, beliau angkat tangan beliau, capek tangan kanannya, turun tangan kanan, angkat tangan kiri, capek tangan kirinya, naik tangan kanan, turun tangan kiri, angkat tangan terus dan berdoa sampai jelang-jelang maghrib. Berdoa yaumud doa, dan satu persatu doa di Arafah Allah ijabah pasti. Maka poin yang ketiga jemaah, sebentar, ini tentang sabar. Haji umrah melatih kesabaran. Haji umrah melatih ketahanan mental. Sabar di tanah haram seperti sabar di setiap medan kehidupan. Sabar, emang harus sabar. Mungkin bis yang harus ditunggu agak lebih lama, bukan mereka nggak mau cepat, macet. Waktu haji, jalan dari Arafah ke Muzdalifah itu jauh lebih cepat daripada kita nunggu bis. Bis itu nganterin kita dari Arafah ke Muzdalifah. Mending jalan hadirin. Kalau dari tempat kita ke Arafahnya oke lah naik bis. Tapi Arafah Muzdalifah itu naik bis, Anda baru sampai itu baru sampai paling pagi jam 1. Atau mungkin setengah 1. Kalau Anda agak terlambat karena saking macet dan padatnya jalan, sampai di sana bisa jam 2, setengah 3, baru duduk sebentar udah kumandang azan subuh. Maka melatih kesabaran. Nomor 4, menghapus dosa-dosa. Ini yang tadi kami katakan, al-hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub. Tabi'ul hajj wal umrah, iringilah kalian berhaji berumrah, berhaji berumrah, iringilah itu satu sama lain. Kalau bisa rutinkan. Fa innahuma, karena keduanya yanfiyanil faqra waz zunub. Haji dan umrah itu ngapusin dosa. Karena haji dan umrah itu menghapus dosa dan menghapus nama kita dari kefakiran. Kalau kita mau dihapus nama kita dari daftar kefakiran, kalau kita mau dihapus dosa-dosa kita yang sangat terlampau banyak, haji dan umrah jawabannya. Fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub, karena haji dan umrah yang dilakukan secara berkesinambungan
yanfiyanil faqra, menghapus nama kita dari daftar kefakiran, wadzunub, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Haji jawabannya, umrah jawabannya. Dia penghapus dosa. Haji dan umrah adalah kesempatan untuk membersihkan dosa dan memulai hidup yang baru. Setiap istighfar di Masjidil Haram adalah lembaran baru untuk kehidupan. Nomor 5, haji dan umrah menguatkan persaudaraan untuk umat, sebagaimana dalilnya Al-Quran surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya tiap-tiap orang beriman mereka saling bersaudara. Haji dan umrah ketemu sama manusia dari Zimbabwe, Nigeria, Jepang, Inggris, Amerika, dan semua negara belahan dunia manapun datang di satu momentum itu. Haji jamaah. Itu semua orang sama semuanya. Mau yang kaya, mau yang belum kaya, mau yang punya jabatan, mau yang tidak, semuanya sama. Putih-putih pakaiannya, pakai ihram, nggak ada pangkat di pundak, nggak ada peci di kepala, sama semuanya. Dia menguatkan persaudaraan umat. Alhamdulillah kemarin di 2024 dari Indonesia ada gagasan dari Mas Ari Untung, semoga Allah menjaga dan memuliakan beliau mengumpulkan para asatid pas haji 2024 tahun ini di salah satu rumah makan Romansia, dan mudah-mudahan itu terus menjadi tradisi yang baik untuk dijaga dan sambung silaturahim. Dan para asatid kumpul di sana, makan bareng, ngobrol tentang gagasan, dan itu mempererat persaudaraan. Kalau bisa memang kayak gitu, tiap haji kalau bisa kumpul, ngobrol, tiap haji kumpul, ngobrol, tiap haji kumpul, ngobrol. Perlu memang adanya satu wadah forum untuk ngobrol biar lebih dekat. Karena masing-masing kita pasti punya peran di bidang kita masing-masing. Ada yang bidangnya anak muda, bidangnya orang-orang yang senior, ada yang bidangnya mungkin di anak-anak kecil dengan dakwah kepada anak-anak kecil, dan beragam bidang. Ada yang ke umi muda mungkin, ada yang ke mas muda, dan atau bapak-bapak muda, dan semua segmen-segmennya itu semua diobrolin, dihadirkan satu solusi kebaikan kiranya akan seperti apa. Itu bisa banget, bagus banget kalau diadain momentum-momentum kayak gitu, mengikat tali persaudaraan. Nomor 6, haji mendekatkan diri dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Sebagaimana kata Nabi SAW, ambil caraku bermanasik. Seperti itulah seseorang yang berhaji berumrah sedang mendekatkan diri pada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan bayangin loh jemaah, bayangin. Ulama ahli hikmah pernah berkata, al-jaza ala qadri amalih. Pahala itu besarannya datang besaran pahala itu sesuai kadar amal. Atau dalam bahasa lain, al-jaza min jinsil amal. Besarnya pahala itu akan diterima sesuai dengan besarnya effort yang kita punya. Saat kita berhaji berumrah dengan effort terbesar terbaik kita, tentu pahalanya akan berbeda sama yang gak ada effort sama sekali. Orang yang datang dari negeri yang jauh dengan orang yang datang dari tempat yang dekat, effortnya beda atau sama? Beda. Saat sama-sama ikhlas, pahalanya lebih besar yang jauh atau yang dekat? Yang jauh. Sebagaimana kisahnya Sya'ban pernah kita ketahui, waktu Sya'ban jelang wafat, Sya'ban bilang andaikan lebih jauh. Kenapa? Karena saat dia wafat ditampakkan besaran pahala nganterin orang yang buta ke masjid.
Jaraknya padahal udah jauh, tapi Sya'ban masih bilang, Anda yang lebih jauh lagi. Kalau sama ikhlasnya, sama niat karena Allahnya, tapi effortnya jauh lebih besar. Orang yang datang jauh-jauh dari Indonesia 10 jam perjalanan sampai ke Jeddah, belum lagi jalur darat 1 jam 45 menit, akan lebih besar potensi pahalanya dibanding yang cuma tinggal 1 jam sampai. Beda pahalanya kalau sama-sama ikhlas. Makanya hadirin, haji umrah tentang mendekatkan diri pada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan makin besar effort yang kita buat, makin besar pahala yang kita dapat. Makin capek, makin besar pahalanya. Makin berat ujian, makin besar ganjaran. Haji hadirin, haji dan umrah. 7. Haji mengajarkan kita untuk berbekal takwa. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Quran surah Al-Baqarah 197, Allah berfirman, dan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu takwa. Haji bukan hanya sekedar harta. Banyak harta pun tak mampu membuat ia merasa terpanggil berhaji. Tapi kadang ada orang, uang tak seberapa, tapi dia nabung 30 tahun lamanya untuk haji, dan Allah benarkan kejujurannya. Hadirin, waktu itu ada yang membuat kami lebih semangat lagi. Di 2017 lebih tepatnya, kami masuk ke salah satu rumah sakit di Wonosobo sebagai bina rohani. Kami keliling-keliling, salah satunya kami keliling ke pos satpam. 2017 itu ada seorang satpam di salah satu rumah sakit itu baru pulang menunaikan ibadah haji. Dan kami sempatkan bertanya, kok bisa ayahanda berhaji? Wah Ustaz, saya tuh nabungnya udah lama banget Us. Secara penghasilan tuh kayaknya mustahil, tapi saya minta aja sama Allah, ada sedikit saya tabung, sedikit saya tabung, sedikit saya tabung. Dan itu salah satu yang membuat semakin semangat. Kalau beliau sebagai seorang security saja sanggup menunaikan ibadah haji, maka gimana besok di akhirat dengan orang yang mungkin punya kapabilitas dengan penghasilan di atas beliau punya penghasilan? Apa nggak tambah berat pertanggungjawabannya? Kalau di TV pernah ada seorang, mohon maaf tanpa mengecilkan apapun hadirin, tapi mohon kalimatnya memang begitu ya, seorang pekerja serabutan menunaikan ibadah haji. Kalau beliau, tanpa merendahkan apapun profesi, kalau beliau saja berangkat haji, lantas gimana lagi dengan kita yang mungkin dikasih titipan sama Allah uang yang lebih, harta yang lebih, jabatan yang lebih? Apa nggak jadi pertanyaan tuh besok? Itu hadirin. Ayo jemaah, tentang haji. Nomor 7, haji haji mengajarkan bekal takwa. Ayo bekal takwa untuk menghadap Allah. 8, haji dan umrah meningkatkan keikhlasan. Dalilnya Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Semua amal butuh keikhlasan agar amal itu bernilai di mata Allah. Nomor 8 tentang keikhlasan. Ikhlas gak kita merelakan harta segitu untuk haji dan umrah? Apa kita masih perhitungan sama Allah? Ikhlas gak kita
memang kita mau mendatangi panggilan Allah dengan harta apapun yang Allah titipkan sama kita. Nomor 9, haji dan umrah menyadari kecilnya diri kita di hadapan Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak akan masuk surga misqala dzarratin min kibr, orang-orang yang punya di dalam hatinya rasa sombong. Gak ada yang besar. Waktu haji semuanya kecil. Gak ada pangkat, gak ada jabatan, gak ada gelar. Gelar kita semuanya sama, Abdullah. Pakaian kita semuanya sama, ihram. Yang perempuan mengenakan pakaian-pakaian yang menutup aurat. Waktu haji, waktu umrah, semua sama, gelarnya Abdullah. Nomor 10, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Melihat nikmat perjalanan ini akan juga membuat hati kita terpenuhi rasa syukurnya. Maka haji meningkatkan rasa syukur. Sebagaimana dalil Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur Allah tambah. 11, haji dan umrah menghindari perilaku maksiat dan zalim. Mau senakal-nakalnya orang sampai di sana mah dia tahu jemaah dia hamba. Mau sebandel-bandelnya orang sampai depan Ka'bah nangis, hadirin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana hadisnya Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, barang siapa yang berhaji termasuk berumrah, la rafasa wala fusuk wala jidal, tidak rafas, tidak fusuk, tidak berdebat, berbantah-bantahan, dia akan kembali bersih dari dosa-dosa. Hadis Bukhari. Haji mabrur itu adalah cermin hidup tanpa noda dosa. 12, haji dan umrah itu melatih jiwa untuk bersedekah. Sebagaimana kata Nabi SAW, Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat buat sesamanya. Sedekah kecil di tanah haram, besar di sisi Allah. Kecil yang kita sumbangin tuh cuma satu box nasi, satu nasi box kita sedekahin di tanah haram, tapi besar ganjarannya karena yang kita sedekahkan itu di tanah haram. Sebagaimana kata Nabi SAW, salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid lain. Lalu berkatalah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa berdasar hadis tersebut, termasuk juga pada amalan-amalan solih lainnya, punya potensi yang sama, dapat 100.000 kali lipat. Baca Quran dikali 100.000 kali lipat, sedekahnya 100.000 kali lipat, wakafnya Quran, wakaf tempat duduk, kan ada ya wakaf kursi, wakaf Quran 100.000 kali lipat. Itu semuanya luar biasa, hadirin. Apalagi yang kita berikan adalah tamu-tamunya Allah. Ketika mereka memakan apa yang kita sedekahkan, mereka pakai untuk ibadah di jalan Allah. Saat mereka ibadah, kita panen pahalanya, karena nasi itu ada yang jadi energi, ada yang jadi daging. Dan saat jadi energi, maka dia terus dapat pahalanya. Saat jadi daging, dagingnya tertempel di tubuhnya. Selama daging itu menempel di tubuhnya, maka dia akan terus panen pahala dari sedekah-sedekahnya. Allahu Akbar. 13, haji dan umrah membiasakan zikir dan doa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 152, fazkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, fazkuruni azkurkum. Al-Quran surah Al-Baqarah 152, banyak zikir kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Banyak zikir. 14, haji dan umrah meningkatkan ketawakkalan. Sebagaimana Al-Quran surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di antara ayatnya berbunyi, siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Tawakal di tanah haram, tawakal setiap keadaan. Nomor 15, ini hari apa sih jemaah? Selasa. Nomor 15,
memperbaiki hubungan dengan sesama. Tidak halal bagi seorang muslim memutus hubungan lebih dari 3 hari, sebagaimana kata Nabi SAW di riwayat Bukhari. Dan haji umrah membersihkan hati dari dendam dan benci. 16. Haji dan umrah memupuk kesadaran tentang akhirat, sebagaimana juga diingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Setiap langkah di haji satu langkah mendekat kepada akhirat. 17. Meningkatkan kualitas ibadah, sebagaimana orang-orang yang berhaji berumrah senantiasa meningkat kualitas ibadahnya, seperti itu pula lah orang-orang nanti setibanya di tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala karunia istiqamah meningkatkan ibadah. 18. Haji dan umrah mendidik keluarga untuk ibadah, sebagaimana dalilnya Al-Quran daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim ayat yang ke-6, ku anfusakum wa ahlikum nara. Haji itu ngajarin kita dan keluarga untuk taat. Haji umrah tuh ngajarin kita untuk taat, serta ngajarin keluarga kita untuk taat. Ya Allah, mudah-mudahan besok kalau kita berumrah berhaji, kita bisa ngajak keluarga kita insya Allah. Emang sih waktu anak-anak kita kecil tuh agak sedikit repot. Dan ini ya jemaah, satu tempat di mana jemaah nggak akan khawatir anak kita keluar jam 2 malam mau kemana, tapi jamaah justru akan bahagia, itu pada saat kita berhaji dan berumrah. Mungkin pas anak kita bilang, "Abah, aku mau keluar ya," udah aman tuh. Apalagi ada temennya, ada yang membersamainya. Mau jam 10 malam keluar, kita tahu dia mau kemana. Mau jam 2 malam keluar, kita tahu dia pasti mau tahajud. Tenang. Tapi coba kalau kita liburan di selain tempat untuk berhaji berumrah. Sebutlah sebuah negeri yang untuk nyari makan halal aja susah di sana. Tiba-tiba anak kita izin, "Ayah, jam 2 malam anak kita izin, ayah aku mau pergi keluar ya." Kira-kira khawatir nggak? Khawatir jemaah. Ini anak saya jam 2 malam mau kemana nih? Negeri itu negeri yang dimana cari makanan halal aja susah. Ini jam 2 malam dia mau keluar, mau kemana? Tapi kalau di Mekah, Madinah, jam 2 malam keluar, mau tahajud dia hadirin. Jam 1 malam mau pergi, kemana dia? Ke masjid. Dan itu didik anak-anak kita. Nah, ini ibadah, sholat. Didik keluarga kita. Kita perlu loh jamaah membersamai mereka supaya mereka tumbuh dalam kebaikan, mencarikan mereka, cari circle dalam kebaikan, memberi teman pada mereka, teman-teman yang saling support dalam kebaikan. Itu perlu banget. Karena ternyata kita sekolah itu bukan cuma sekedar sekolah, tapi kita membeli lingkungan sebenarnya. Bukan cuma sekedar duduk pulang, bukan, kita beli lingkungannya. Tidak ada sekolah yang sempurna, tapi kita sedang berusaha untuk menuju kepada kebaikan yang lebih besar. Nomor 19, menyadari kebersamaan dengan alam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Az-Zariyat ayat 20, dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Setiap batu dan debu di Mekah bertasbih kepada Allah. Setiap batu dan debu di Mekah menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Dan haji menyadarkan kita poin penting itu, supaya kita kembali menjadi hamba. Kan sebelumnya kita kan bos, mungkin sebelumnya kita adalah juragan, mungkin sebelumnya kita adalah orang yang dihormati. Tapi sampai haji nggak ada lagi. Kita semua sama Abdullah. 20 terakhir. Haji dan umrah memperoleh janji syurga, sebagaimana kata Nabi SAW, Al-Hajjul Mabrur. Haji ya jemaah, ini haji. Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasannya kecuali syurganya Allah. Syurga adalah tujuan akhir bagi mereka yang pulang dalam keadaan hati yang bersih.
Astagfirullahaladzim, hati ini kotor banget. Terus dikucek, dibersihkan pas haji. Hati ini penuh dengan noda-noda hitam, lalu dia dibersihkan lagi dengan haji. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dengan cara apapun Engkau pasti panggil kami lagi dan lagi, rutin setiap tahun, ya Allah. Hadirin ingat ya jemaah, Atha bin Abi Rabah tuh seumur hidupnya haji 70 kali lebih. 70 kali lebih. Dan bukan tercela orang merutinkan haji karena memang itu perintah Nabi. Kenapa Nabi haji cuma sekali? Ya karena Nabi sesudah itu wafat. Sepulang haji sudah sakit, gak lama daripada itu wafat. Kita mau merutinkan haji, mendawamkan haji, gak apa-apa. Kalau memang Allah beri kemampuan kita bisa berhaji, bismillah. Ingat tadi kalimatnya apa? Kalau seolah uang kita gak cukup dan gak mampu, kalau seolah saldo kita di rekening itu gak mampu membawa kita berhaji, berumrah ke Baitullah, maka yakinlah satu hal, bahwa rahmat Allah yang akan membuat kita sampai ke Baitullah. Rahmatnya siapa? Rahmatnya Allah. Terakhir nih jamaah, tadi ada tambahan hadis riwayat Muslim, yanfiyanil faqra waz zunub. Haji dan umrah itu menghapus kefakiran dan menghapus dosa. Untuk anak-anak muda yang menonton, ini nasihat yang boleh untuk dipertimbangkan. Biasakan untuk sepakati dalam kesepakatan di awal nikah bahwa yang menjadi tujuan pertama adalah haji dan umrah sebelum dunia. Maka Allah akan beri apa yang kita inginkan kalau Allah jadi prioritas. Diulang ya. Untuk pasangan muda-mudi yang lagi nonton tayangan di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Kalau Anda menikah, maka jadikan poin pertama adalah tentang haji dan umrah, bukan dunia. Sesudah haji dan umrah tertunaikan, nikmati dunia. Kalau video ini bisa diluaskan untuk di-share, share. Di-share, diluaskan, atau mungkin ada pasangan di sebelahnya, silakan diperdengarkan. Mas, Mbak, kaula muda yang baru nikah, prioritaskan haji dan umrah di prioritas paling utama, bukan dunia. Karena selepas haji dan umrah tertunaikan, dunia sangat mudah Allah datangkan, dan janji Allah benar. Udah banyak yang ngerasain itu. Anak muda ngontrak 9 tahun, dia utamakan haji dan umrah sebelum membeli apapun tentang dunia. Allah mudahkan jalan-jalannya menuju kebaikan-kebaikan, dan Allah bukakan pintu-pintu dunia datang dengan izin dan taufik dari Allah. Kenapa anak muda itu didatangkan? Karena mereka dahulukan haji dalam rumah tangganya, dahulukan umrah. Maka teman-teman, janji Nabi itu bukan isapan jempol belaka, dan Nabi nggak mungkin dusta, Nabi nggak mungkin bohong. Kalau Nabi bilang haji dan umrah yanfiyanil faqra, menghapus namamu dari daftar fakir, pasti kita dihapus dari kefakiran. Nggak mungkin bohong. Maka kaulah muda yang baru menikah, jangan rumah dulu, haji dulu. Jangan tanah dulu, umrah dulu. Haji, umrah, put Allah first and you will never be last. Put Allah first and you will never be last. Kalau kita taruh Allah sebagai prioritas, maka kita akan terus diprioritaskan Allah, dan kita nggak mungkin jadi yang terakhir. Tulis di kolom komentar besar-besar, put Allah first and you will never be last. Hadirin sekalian, ini tentang 20 poin hikmahnya berhaji. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka ketika berhaji, dan agar mereka menyebut nama Allah ketika berhaji, termasuk berumrah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Haji itu
Kalau plus sebelum-sebelumnya, tanggal 8 di Mina hari Tarwiyah. Tanggal 9-nya bergerak ke Arafah, akan wukuf di padang Arafah. Lalu tanggal 9 malamnya ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Tanggal 10-nya mau langsung tawaf ifadah, sa'i, selesai tahallul, boleh langsung ke Masjidil Haram. Lalu nanti tanggal 10 sorenya Jumrah Aqobah. Lalu balik tanggal 11-nya, besoknya Ula Wusta Aqobah. Lalu 12-nya Ula Wusta Aqobah. Kalau mau nafar saninya tanggal 13-nya Ula Wusta Aqobah. 6 hari. Kalau mau plus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tapi yang biasanya kita pakai 4 hari, 9, 10, 11, 12 nafar awal biasanya. Jamaah Indonesia kadang banyak yang sepuh, itu biasanya ngambilnya nafar awal. Tanggal 8 mereka udah bergerak langsung ke Arafah. Karena kalau mereka sampai tertinggal, mereka bisa nanti semakin berdesak-desakan kalau terlambat datang. Jadinya tanggal 8 ini langsung ke Arafah. Tanggal 9 wukuf di Arafah, 10, 11, 12 selesai nafar awal, selesailah rangkaian ibadah haji. Begitu hadirin biasanya begitu 4 hari. Dan kemarin ada himbauan juga dari Kemenak, kalau hajinya adalah haji yang memang harus ramah lansia, harus memprioritaskan keselamatan. Jangan maksain menghidupkan yang sunnah, wajibnya tertinggal sehingga akhirnya menjadi madarat. Begitu hadirin kemarin. Terus agar mereka tahu manfaat berhaji itu apa, mereka saksikan sendiri. Lalu mereka menyebut nama Allah ayyamam ma'lumat, di hari-hari yang memang tertetapkan tadi. 8, 9, 10, 11, 12, 13 atau 9, 10, 11, 12. Begitu. Banyak zikir, banyak minta. Dan hati setelah melewati tanggal 12 bagi yang nafar awal, 13 bagi yang nafar sani, itu plong luar biasa. Ya Allah, plong banget jemaah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Terus apa lagi hadirin? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka nanti menyembelih hewan ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dan makanlah sebagiannya dan sebagian lagi diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi di Idul Adha kita juga dianjurkan untuk menyembelih kurban, dianjurkan makan sebagian dari daging kurbannya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, serahkan semuanya kepada masjid yang kita amanahkan atau kepada pihak yang kita amanahkan hewan kurban. Ba'isal faqir, dan berikan kepada orang-orang fakir. Mohon izin Mas. Terakhir, ayat 29, kita tutup sampai terakhir 30. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan, serta mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua di Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Astagfirullah wa atubu ilaih. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah jaga kita dari perkataan-perkataan dusta, dan semoga Allah berikan yang terbaik buat kita, selalu bisa berkata-kata yang baik, dan Allah takdirkan kepada kita takdir terbaik, dan Allah izinkan kita istiqamah. Wafatnya kita nanti di tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah, disolatkan oleh jutaan manusia, dan Allah izinkan kita wafat husnul khatimah. Hadirin, terakhir, kalaulah punyai satu ini nih, minimal kalaulah harta kita belum bisa menghantar kita untuk sampai ke Baitullah, kalaulah harta kita belum bisa menghantar kita untuk sampai ke Baitullah, minimal punyailah niat. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing amal tergantung niatnya, dan masing-masing orang akan dapat dari apa yang telah diniatkannya. Walaupun kita tahu kondisi keuangan kita mungkin seperti seolah mustahil membawa kita ke Baitullah, niat itu yang akan membuat kita tetap dapat pahalanya, pahala niat.
Minimal niat. Ya walaupun kita tahu yang penting Ustadz saya mah untuk makan sehari itu aja ada. Udah alhamdulillah banget, udah gak kepikiran haji umroh. Enggak, justru harus difikirkan, niat aja dulu. Walaupun kita tahu untuk beli beras kita masih susah, untuk beli telur, kadang telur itu harus kita campur dengan terigu, lalu satu telur dibagi untuk 8 anak. Gak apa-apa, yang penting niat aja dulu. Saya mau berhaji, saya mau berumroh, niat. Jangan sampai kita mati menghadap Allah dan kita nanti gak punya niat itu. Jangan sampai kita mati menghadap Allah dan kita sama sekali gak punya niat. Niat haji jemaah, niat haji. Semoga Allah beri taufik kepada kita untuk berhaji, dan Allah beri taufik kepada kita kemudahan untuk berumrah. Dan bukan cuma haji dan umrah, tapi menghajikan dan mengumrahkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi habli min ladunka rahmah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Anni masani ad-durru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah. Dengan izin dan taufik dari Allah, Allah mudahkan kita sudah akan menyelesaikan daripada pembebasan lahan yang ada di belakang baliho, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembebasan lahan yang ada di barat masjid yang menempel dengan asrama. Kemarin bapaknya sudah datang, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan ke pembebasan lahan yang ada di sebelah sana dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak semua pihak yang sudah terlibat dalam setiap potensi jariah dan amal kebaikan. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah ganti dengan sebaik-baik ganti, dan semoga Allah memuliakan dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan teman-teman bisa buka uwir.co.id, langsung bergabung di sana. Grup WhatsApp laki-laki sendiri, grup WhatsApp perempuan sendiri. Barakallahu fikum. Dan kajian ini rutin setiap subuh sampai syuruk, sekitaran jam 5 sampai jam 6. Atau teman-teman nanti bisa lebih maju sedikit, karena sekarang waktu subuh di Wonosobo lebih maju sedikit, dan teman-teman bisa langsung membersamai di live streaming TikTok, YouTube ataupun Instagram. Begitu ya hadirin. Silakan disebarluaskan kajian ini kalau dirasa bermanfaat. Semoga jadi jariah untuk kita tetap bersama-sama, dan semoga semua yang nonton tayangan ini Allah izinkan masuk syurga firdaus tanpa hisab, dan kita semua bersaudara di dunia, bersaudara sampai syurga. Terakhir, untuk konfirmasi teman-teman bisa langsung ke Mbak Leha 085174456070. Kalau mau membersamai setiap program-program masjid, teman-teman juga bisa langsung ke program masjid Bank Muamalat Masjid Muhammad Al-Fatih 50900180044, atau teman-teman bisa langsung ke DM kami. Nanti kami berikan poster program-program masjid yang bisa teman-teman bersamai sebagai jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.